Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saya mengajak untuk meluangkan waktu mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Mari kita tunduk kepala sejenak. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami sorga, segala hormat dan rasa syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih pemeliharaanmu dan berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami boleh mengerti dan menghidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami senantiasa Tuhan. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ayatnya terdapat di dalam buku Wahyu. Buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Takutlah akan Allah berbeda dengan ketakutan. Takutlah akan Allah yaitu hormat, kagum. Artinya menempatkan Allah di atas atau melebihi daripada diri kita, dari pikiran kita, dari kehidupan kita. Apa prioritas pikiran atau prioritas hidup kita? Ada orang yang mengutamakan kesuksesan, berhasil, kekayaan, harta melimpah. Ada juga yang prioritasnya kedudukan, kekuasaan, ketenaran, kemasyhuran. Ada juga yang prioritasnya kesenangan, ya, hiburan, makan yang lezat. Ada juga yang olahraga, prioritasnya musik dan lain-lain. Tetapi Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Takut akan Allah dibuktikan bukan hanya kita ke gereja, kita berdoa, kita memuji Tuhan, tetapi apa? Dengan menuruti perintah-perintahnya, menuruti kehendaknya. Mari kita buka di dalam buku Pengkhotbah. Di dalam buku Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Setiap orang akan menghadapi pengadilan Allah. Ada atau banyak orang Kristen yang punya persepsi yang salah. Di dalam pemikirannya, Allah itu sebagai hakim yang tertinggi, duduk di meja hijau,
Kemudian dia akan mentelisik atau meneliti kesalahan setiap manusia dan akan menjatuhkan hukumannya. Dan orang berpikir kalau perbuatan baiknya selama hidup itu lebih berat, lebih besar dari perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya, dia akan selamat masuk surga. Tapi kalau dia perbuatan kejahatannya luar biasa dibanding kebaikannya yang sedikit, dia akan masuk neraka. Itu adalah pemikiran yang tidak alkitabiah, pemikiran yang tidak benar. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Perbuatan buruk kita merusak kehidupan kita, merusak segala kebaikan kita. Ada pepatah mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Sekalipun dosa kejahatan itu kecil dibandingkan dengan perbuatan amal kita, itu sudah rusak. Dan itu, noda itu, nila itu hanya bisa dinetralkan, dihilangkan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita. Nah, tetapi kita berbuat baik menurut perintah-perintahnya adalah respon kita takut akan Allah. Dan perbuatan baik kita adalah bukti daripada iman kita. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Muliakan bukan hanya untuk memuji, bernyanyi di gereja, memuji lagu-lagu rohani. Bukan hanya itu. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, yang menjadikan tubuh kita sehat atau sakit, tergantung pilihan kita. Kalau kita menuruti apa yang Tuhan nasihatkan mengenai makanan dan minuman, itu kita memuliakan Allah. Jangan kotori tubuh kita dengan obat-obat narkoba. Jangan masukkan alkohol, nikotin, kafein, ataupun apapun yang bisa merusak kesehatan kita. Dan segala sesuatu dalam kehidupan kita lakukan. Pikiran kita, bagaimana pikiran kita itu memuliakan Allah. Pikiran adalah medan pertempuran, baik melawan jahat. Pilihan di tangan kita. Izinkan perkara-perkara surgawi memenuhi pikiran kita. Jangan hanya diisi dengan perkara-perkara duniawi. Maka Yesus akan memberi kemenangan dalam pilihan kita. Pelajarilah kualitas iman Yesus yang mengalahkan iblis. Dia menghadapi godaan iblis dengan percaya kepada Allah, percaya kepada janji-janjinya, menyerahkan kehidupannya, kehendaknya kepada kehendak Bapa, dan bergantung kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri. Semoga kita dapat menjadi umat Tuhan yang takut akan Allah, memuliakan Dia, sehingga kita boleh disebut
pemenang-pemenang kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin.